Selamat datang kembali di Jalan Stoik. Bayangkan hidup di mana setiap langkah yang Anda ambil memiliki tujuan yang mendalam, di mana setiap keputusan tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Inilah cara seorang penganut stoisisme melihat dunia, dengan pandangan jangka panjang yang membebaskan kita dari jebakan kepuasan sesaat dan kegelisahan atas ketidakpastian. Mari kita telusuri bersama bagaimana visi ini dapat mengubah cara kita menghadapi hidup, mengendalikan diri, dan menemukan ketenangan sejati. Di tengah arus kehidupan yang penuh dengan godaan sesaat, kita seringkali tergoda untuk mengejar kepuasan instan. Ketika dunia di sekitar kita menyerukan untuk bertindak cepat, bertindak sekarang, kita merasa terdesak untuk membuat keputusan yang terburu-buru, untuk mencapai tujuan yang hanya terlihat di ujung pandang. Namun, dalam filosofi kuno stoisisme, kita diajarkan untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, melampaui apa yang ada di depan mata kita. Sebuah pandangan jangka panjang, di mana kita menakar dan menimbang setiap keputusan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan kita secara keseluruhan, bukan hanya pada saat ini. Seneca, salah satu filsuf Stoa terbesar, pernah berkata, ketika seseorang tidak tahu ke arah mana ia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkannya. Kutipan ini menggambarkan bahwa hidup tanpa tujuan yang jelas atau pandangan jangka panjang adalah hidup yang terombang-ambing tanpa arah. Kita sebagai penganut stoisisme tidak boleh terjebak dalam jebakan kesenangan sesaat yang mengaburkan pandangan kita tentang apa yang benar-benar penting. Kita diajak untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apa tujuan akhir dari tindakan ini? Apa konsekuensi jangka panjang dari keputusan ini? Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoa, sering merenungkan tentang pentingnya perspektif jangka panjang dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Ia menulis dalam Meditations, hanya karena kita tidak segera dihukum atas kesalahan kita, bukan berarti kita telah lolos dari konsekuensinya. Di sini, kita diingatkan bahwa konsekuensi dari tindakan kita tidak selalu langsung terlihat. Dalam jangka panjang, setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, akan membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang ingin kita capai. Dalam perjalanan kita untuk mempertahankan pandangan jangka panjang, dua hal yang paling penting adalah pengendalian diri dan ketabahan. Tanpa pengendalian diri, kita mudah tergoda untuk menyerah pada keinginan sesaat yang seringkali membawa kita menjauh dari tujuan jangka panjang kita. Tanpa ketabahan, kita mungkin tidak mampu bertahan di jalur yang sulit, jalur yang menuntut kita untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan dan kesulitan. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf Stoa, menekankan pentingnya pengendalian diri dalam mengatasi godaan sesaat. Ia berkata, kebebasan sejati adalah ketika Anda memiliki kendali atas diri sendiri. Dalam setiap tindakan, kita harus mengingat bahwa tujuan kita bukanlah untuk mendapatkan kepuasan segera, melainkan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih abadi. Ketabahan adalah kunci untuk tetap berada di jalur ini, meskipun godaan dan rintangan menghalangi kita. Dalam menjalani hidup dengan pandangan jangka panjang, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi emosi yang merusak. Emosi seperti kemarahan, kecemburuan, dan keputusasaan seringkali muncul ketika kita menghadapi situasi sulit atau ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan. Namun, seorang Stoa sejati memahami bahwa emosi-emosi ini hanyalah gangguan yang mengalihkan kita dari tujuan jangka panjang kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Seneca, kemarahan, tidak peduli seberapa dalamnya, adalah penghancur. Kita harus belajar untuk mengendalikan emosi ini, untuk melihatnya sebagai ujian dari ketabahan kita, dan untuk terus maju tanpa terpengaruh oleh godaan, untuk menyerah pada perasaan yang merusak. Saat kita merenung tentang pandangan jangka panjang, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Perasaan kita adalah elemen penting dalam filosofi Stoa. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, tetapi juga terhadap kehidupan orang lain di sekitar kita. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, memiliki dampak pada orang lain,
pada masyarakat, pada dunia. Oleh karena itu, pandangan jangka panjang tidak hanya berkaitan dengan diri kita, tetapi juga dengan bagaimana kita memengaruhi dunia di sekitar kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh filsuf Stoa Zeno, kita adalah bagian dari satu tubuh yang lebih besar, alam semesta. Tindakan kita harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan, bukan hanya pada kepentingan pribadi kita. Dengan melihat ke depan, melampaui kebutuhan sesaat kita dapat memastikan bahwa kita menjalani hidup yang tidak hanya bermakna bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Pada akhirnya, hidup dengan pandangan jangka panjang adalah tentang membangun kehidupan yang bermakna, kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan ketabahan. Ini adalah tentang menyadari bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, memiliki dampak yang lebih besar dari yang bisa kita lihat pada saat ini. Dengan memahami ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan nilai-nilai Stoa. Jadi, mari kita terus melangkah maju dengan pandangan jangka panjang, dengan pengendalian diri yang kuat, ketabahan yang tak tergoyahkan, dan kesadaran akan dampak dari tindakan kita terhadap diri kita dan dunia di sekitar kita. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar menjalani kehidupan yang layak untuk dijalani. Ketika kita telah menanamkan pandangan jangka panjang dalam diri kita, sebuah ketenangan yang mendalam mulai tumbuh. Ketenangan ini bukanlah hasil dari kepastian bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana, melainkan dari pemahaman bahwa apapun yang terjadi, kita telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Seorang penganut stoisisme sejati mengerti bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, tetapi juga sadar bahwa bagaimana kita merespons hal-hal tersebut adalah sesuatu yang sepenuhnya berada di tangan kita. Marcus Aurelius, dalam perenungan pribadinya, mengingatkan kita untuk selalu mempertahankan ketenangan di tengah ketidakpastian. Dia menulis, kehidupan bukanlah sekadar menghindari kematian, melainkan tentang bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Pandangan jangka panjang memberi kita kekuatan untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan untuk fokus pada apa yang dapat kita lakukan dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan akhir kita. Kita harus belajar untuk tidak terperangkap dalam kegelisahan atas masa depan yang belum datang. Alih-alih, kita harus menanamkan dalam diri kita ketenangan yang berasal dari kepercayaan bahwa dengan pandangan jangka panjang, kita dapat menavigasi setiap badai yang datang. Seperti sebuah kapal yang berlayar menuju pelabuhan yang jelas, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh ombak kehidupan. Salah satu godaan terbesar yang sering kita hadapi dalam kehidupan adalah mencari kepuasan sesaat, mencari kenikmatan yang langsung terasa, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Stoicisme mengajarkan kita untuk melampaui dorongan ini. Hidup bukanlah tentang mengumpulkan kesenangan yang cepat pudar, melainkan tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik dan lebih stabil. Epictetus, yang pernah berkata, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya jika kamu harus, dengan senjata akal yang sama yang melindungimu saat ini. Mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dalam kepuasan sesaat, tetapi dalam kepercayaan pada pilihan bijak yang kita buat hari ini untuk kebaikan masa depan kita. Ini adalah latihan dalam kesabaran, disiplin, dan pengendalian diri yang terus-menerus. Kita harus belajar untuk menolak dorongan untuk menyerah pada godaan sesaat dengan mengetahui bahwa kepuasan sejati akan datang dari pencapaian tujuan jangka panjang kita. Ketika kita melihat kehidupan melalui lensa stoicisme, kita memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani perjalanan menuju tujuan itu. Setiap langkah di sepanjang jalan, setiap keputusan yang kita buat, adalah bagian dari pembentukan karakter kita. Pandangan jangka panjang membantu kita melihat bahwa kegagalan sementara, rintangan dan tantangan adalah bagian dari proses ini. Mereka bukanlah hal-hal yang harus kita hindari atau takutkan, tetapi justru kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat diri. Seneca menulis, kadang-kadang bahkan untuk hidup adalah tindakan keberanian.
Setiap hari yang kita jalani dengan pandangan jangka panjang adalah bukti dari keberanian kita untuk terus maju. Meskipun kita tidak tahu pasti apa yang ada di depan, kita berani menjalani hidup bukan dengan harapan bahwa segala sesuatu akan mudah, tetapi dengan keyakinan bahwa kita akan menjadi lebih kuat melalui setiap tantangan. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dalam pandangan stoicisme, ketidakpastian ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Kita tidak dapat mengendalikan segala hal yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana meresponsnya. Dengan pandangan jangka panjang, kita belajar untuk merangkul ketidakpastian ini, untuk melihatnya sebagai peluang untuk menerapkan kebijaksanaan dan ketabahan kita. Marcus Aurelius berkata, "Lakukan segala sesuatu seolah-olah itu adalah tindakan terakhir Anda, dengan ketenangan, tanpa terburu-buru, tanpa drama." Dengan ini, dia mengingatkan kita untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah bagian penting dari perjalanan panjang kita, untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kita harus berani, tetapi juga bijaksana dalam setiap langkah yang kita ambil. Pada akhirnya, pandangan jangka panjang membawa kita pada kesadaran bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari komunitas, bagian dari dunia yang lebih besar. Setiap tindakan kita, setiap keputusan yang kita buat, memiliki dampak pada orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Filsuf Stoa Zeno mengajarkan bahwa kita semua terhubung dalam tubuh yang lebih besar, alam semesta. Tindakan satu bagian memengaruhi keseluruhan. Dengan kata lain, keputusan kita yang bijak dan berbasis pandangan jangka panjang tidak hanya akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dunia di sekitar kita. Ketika kita menjalani hidup dengan pandangan jangka panjang, kita melangkah dengan visi yang lebih luas dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Kita tidak lagi terjebak dalam permainan kejar-kejaran dengan waktu atau terperangkap dalam jebakan kepuasan sesaat. Sebaliknya, kita menjadi arsitek dari takdir kita sendiri, membangun kehidupan yang bermakna dan abadi, baik untuk diri kita maupun untuk dunia di sekitar kita. Mari kita semua, sebagai penganut stoicisme, terus maju dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih, dengan keyakinan bahwa setiap langkah kita, meskipun kecil, membawa kita lebih dekat pada tujuan jangka panjang kita. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup yang benar-benar layak untuk dijalani, kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan ketenangan yang mendalam. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir video ini. Jangan lupa bahwa Anda adalah bagian penting dari saluran ini. Jadi jika video ini membantu Anda berpikir atau belajar sesuatu, berikan like, subscribe, dan komentarnya. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, tulis saja Jalan Stoik untuk memberitahu saya bahwa Anda sampai di akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.